kami dari kelompok 8 akan memaparkan presentasi mengenai produk kami yaitu Laten rendang salad omelet. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Arnyaka Pramudia Mardika dengan NIM 413251131. Saya Jessica Putri Pratama dengan NIM 172251064. Saya Firdatika Safira dengan NIM 007251020. Saya Gabriela Maura Felicia dengan NIM 1612511162. Saya Chandrika Tia Ragasta dengan NIM 423251102. Saya Dewi Santoso dengan NIM 143251049. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, latar belakang ide usaha. Perubahan gaya hidup di Indonesia mendorong Gen Z lebih memilih fast food yang lezat, murah, dan praktis dibandingkan sayur. Pola ini berdampak buruk bagi kesehatan dan daya tahan tubuh. Di sisi lain, muncul tren hidup sehat dan clean eating di kalangan anak muda. Namun, terhambat pilihan makanan sehat yang kurang praktis, terasa asing, atau berharga mahal. Kondisi ini membuka peluang inovasi dengan mengangkat kuliner lokal sebagai solusi, misalnya melalui produk seperti rendang salad wrap yang memadukan cita rasa tradisional Indonesia dengan konsep makanan sehat dan praktis, sehingga mampu menjawab kebutuhan pasar Gen Z yang besar, sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan kuliner dan identitas nasional. Lalu yang kedua ada bisnis model canvas dari produk kami yaitu Laten rendang salad omelet. Yang pertama bagian customer segment. Ada mahasiswa, dosen dan tenaga didik, lalu ada almond mom, lalu ada healthy life enthusiast dan pekerja. Lalu yang kedua ada key activities. Yang pertama adalah produksi bahan baku, yang kedua manajemen data usaha, yang ketiga memproduksi produk, dan yang keempat adalah penjualan dan distribusi produk. Lalu ada value proposition, yang pertama varian rasanya yang unik, dan yang kedua inovasi pada produk kami yang terdapat pada kulit salad dengan menggunakan telur dadar. Lalu yang terakhir adalah harganya yang terjangkau untuk makanan sehat. Lalu selanjutnya ada key partnership, yaitu supplier bahan baku dan supplier kemasan. Lalu ada customer relationship, yang pertama pelayanan yang ramah dan terbaik, lalu yang kedua pemberian promo, lalu yang ketiga ada konten media sosial yang interaktif, dan yang terakhir ada feedback pembeli. Lalu ada channels, yang pertama sosial media, lalu yang kedua ada offline store. Lalu ada juga key resource, yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua peralatan memasak, dan yang ketiga transportasi, dan yang terakhir ada dari modal usaha. Lalu ada cost structure, yang pertama dari biaya produksi, lalu yang kedua upah tenaga kerja, dan yang ketiga ada biaya pemasaran, dan yang keempat ada biaya kemasan dan logo, dan yang terakhir ada biaya bahan baku. Lalu yang terakhir adalah revenue streams, yang pertama adalah hasil penjualan produk Caesar salad wrap. Yang berikutnya ada strategi branding dan channel distribusi. Untuk produk Laten sendiri memiliki tagline yaitu hidup sehat, makan nikmat. Dan untuk channel distribusi kita melakukan promosi di berbagai platform, ada WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok. Dengan itu kita bisa membuat berbagai konten dan yang kemudian diupload di story Instagram dan feed Instagram. Terima kasih. Berikutnya ada pemasaran digital. Yang pertama ada platform promosi. Kami menggunakan platform sosial media berupa Instagram, TikTok, dan WhatsApp Story. Yang kedua adalah konten promosi. Kami memproduksi beberapa konten promosi yang kami posting di Instagram, juga membuat beberapa konten tren TikTok yang kami ubah sedikit menjadi video marketing. Kami juga rutin memposting konten produksi agar customer dapat melihat bagaimana proses produksi kami berlangsung. Lalu ada evaluasi produk. Yang pertama, kemasan belum memadai sehingga konsumen merasa kesusahan dalam membuka atau mengonsumsi rendang salad wrap tersebut. Lalu yang kedua, salad wrap berair disebabkan oleh pengolahan tomat yang kurang baik sebagai isiannya. Lalu dari kami ada rencana perbaikannya, yaitu penggantian kemasan dari wax paper ke aluminium foil yang lebih fleksibel, tahan air, dan anti bocor yang mengatasi masalah produk berair dan kemasan lecek selama pengiriman. Lalu ada penyesuaian potongan tomat. Kami memutuskan untuk membuang bagian tengah dan bijinya untuk mengurangi kandungan air dari tomat atau produk tersebut.
Baik, selanjutnya kami akan menampilkan hasil penjualan kami dari penjualan pertama dan penjualan kedua, di mana kami menggunakan strategi sistem pre-order untuk pemesanan kami yang kami tampilkan di media sosial 5 hari sebelumnya. Namun kami juga menyiapkan beberapa produk untuk kami jualkan secara on the spot. Di mana dari hasil penjualan pertama, kami berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 150.000 dari penjualan 10 produk, di mana harga penjualan kami sebesar 15.000 untuk per unitnya, dan dari 10 unit ini 4 unitnya terjual secara pre-order dan 6 unitnya terjual secara on the spot. Lalu selanjutnya dapat dilihat pula bahwa total beban kami sebesar 129.500 sehingga hasil laba bersih kami sebesar 20.500. Selanjutnya kami tampilkan laporan laba rugi untuk penjualan kedua, di mana kami mendapatkan total pendapatan sebesar 270.000 dari penjualan 18 produk, di mana 6 produknya kami jual secara on the spot dan sisanya kami jual secara order, di mana dari penjualan kedua ini bahwa banyak konsumen yang melakukan repeat order dari penjualan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemesanan kami berhasil menunjukkan maaf. Dari peningkatan penjualan ini dapat hasilkan bahwa strategi pemesanan kami berhasil sehingga banyak konsumen yang melakukan repeat order pada penjualan kedua. Lalu dapat dilihat bahwa total beban kami sebesar 237.700 untuk penjualan kedua sehingga laba bersihnya sebesar 32.300. Selanjutnya kami tampilkan laporan laba rugi untuk penjualan kedua, di mana kami mendapatkan total pendapatan sebesar 270.000 dari penjualan 18 produk, di mana 6 produknya kami jual secara on the spot dan sisanya kami jual secara order, di mana dari penjualan kedua ini bahwa banyak konsumen yang melakukan repeat order dari penjualan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemesanan kami berhasil hasilkan bahwa strategi pemesanan kami berhasil sehingga banyak konsumen yang melakukan repeat order pada penjualan kedua. Lalu dapat dilihat bahwa total beban kami sebesar 237.700 untuk penjualan kedua sehingga laba bersihnya sebesar 32.300. Selanjutnya kami sajikan hasil analisis profitabilitas dari penjualan pertama dan kedua. Di sini ada tabel analisis profitabilitas komparatifnya. Dari penjualan pertama ke penjualan kedua kami berhasil mengalami peningkatan pendapatan sebesar 80%, yaitu sebesar 120.000. Lalu hal ini sejalan dengan peningkatan laba bersih kami dari yang 20.500 menjadi 32.300, dapat dihasilkan bahwa perubahan persentasenya sebesar 5,7%. Nah, namun di samping ada peningkatan volume penjualan, tetapi kami di sini mengalami peningkatan pula pada total beban yang lebih besar daripada total persentase dari penjualan pendapatan. Lalu hal ini akhirnya membuat margin laba bersih kami mengalami penurunan sebesar 1,71%. Nah, dari sini dapat kami simpulkan bahwa kami lebih baik seharusnya lebih mengefisiensikan biaya dari produk kami. Dan selanjutnya ada refleksi dan strategi keberlanjutan. Laten diproduksi sebagai respon atas maraknya konsumsi fast food yang cenderung praktis namun tidak memperhatikan aspek kesehatan. Melalui perpaduan rendang sebagai cita rasa lokal dengan salad omelet yang bernutrisi, produk ini menawarkan alternatif pangan yang lebih seimbang, sehat, dan tetap sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern. Kehadiran Laten tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat menuju pilihan masyarakat yang lebih sadar gizi dan keberlanjutan. Hal ini terbukti dari hasil responden survei yang dari penjualan kami. Lalu ada pun juga strategi keberlanjutan yang kami susun untuk kemajuan produk kami. Yang pertama adalah menjaga kualitas rasa dengan konsisten dan menyeimbangkan dan juga memperbanyak varian menu. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan media sosial sebagai tempat promosi dan berkolaborasi dengan UMKM. Lalu yang ketiga adalah pemilihan kemasan yang tepat dan efisiensi proses produksi tanpa mengurangi kualitas produk. Dan yang terakhir ada membangun brand sebagai ikon fast food yang berbasis kesehatan lokal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap produk kami dapat menjadi pilihan fast food sehat bernilai lokal untuk masa depan pangan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.